Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi dengan satu pujian, "Saya mau ikut Yesus." Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengikuti Yesus merupakan keputusan yang tepat. Dan saya punya komitmen tetap mengikuti Yesus. Sekalipun banyak cabaran, banyak tantangan, banyak halangan, bahkan banyak hambatan, saya tetap mau mengikuti Yesus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak manusia yang beria-ia mau mengikuti Yesus. Bahkan ada yang dengan begitu semangat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Itu pada waktu mereka senang, waktu mereka memiliki kekayaan, kemewahan,
Tetapi ada sebahagian juga orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka menghadapi banyak tantangan, banyak cabaran, banyak godaan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harus kita menyadari bahwa mengikuti Yesus bukan mudah. Mengikuti Yesus banyak cabaran. Mengikuti Yesus banyak tantangan, banyak godaan. Di mana godaan silih berganti untuk menggoda kita, untuk melemahkan iman kita. Boleh jadi kalau kita tidak ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, kita boleh meninggalkan Tuhan di pertengahan jalan hidup kita. Dengan itu para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan pada akhirnya karena mereka tidak mampu bertahan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam Alkitab memberi pengajaran kepada saya dan kepada kita semua supaya kita betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ada beberapa kebenaran yang harus kita mau tahu dalam Alkitab kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita melihat di dalam Alkitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks pembacaan kita ini saya simpulkan menjadi satu tema adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati atau menjadi pengikut Kristus yang benar. Ada beberapa hal yang harus kita mau tahu kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati atau mau menjadi pengikut Kristus yang benar. Berdasarkan teks ini, yang pertama adalah harus mempunyai komitmen yang benar. Harus mempunyai komitmen yang benar kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita lihat di ayat 57 dan ayat 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka ini menuju ke Yerusalem. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ada seorang yang bertanya kepada Yesus di tengah jalan, "Aku akan mengikut engkau." Jadi orang itu menawarkan diri, "Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi, aku ikut." Tetapi Yesus bilang apa? Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Serigala ini ibarat penjahat. Jadi Yesus memberi gambaran kepada orang pertama ini. Kalau kamu mau menjadi pengikut saya, kamu harus kira-kira dulu, kamu harus hitung-hitung dulu berapa anggarannya, berapa ongkosnya, supaya jangan kamu menyesal kalau kamu sudah mengikut saya. Jadi ini Yesus memberi satu gambaran. Orang jahat saja punya tempat tinggalnya, tetapi anak manusia menunjukkan pribadi Yesus
tidak ada untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya apa? Orang menolak Yesus. Jadi maknanya, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati atau yang benar, harus mempunyai komitmen yang benar. Sekalipun kita ditolak, sekalipun kita menderita, harus punya komitmen yang benar menjadi pengikut Yesus. Karena ikut Yesus bukan mudah, menderita, ditolak. Banyak hamba-hamba Tuhan mati syahid mempertahankan iman. Paulus juga menyatakan hal ini kepada jemaat di Filipi. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi siap menderita. Paulus siap menderita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu, menjadi pengikut Kristus yang sejati atau yang benar harus punya komitmen yang benar. Hal yang kedua, kalau saya dan saudara mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang benar, yang kedua, harus mempunyai keputusan yang tepat. Harus mempunyai keputusan yang tepat. Mari kita perhatikan di ayat 59 dan ayat 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, sekarang Yesus sudah menawarkan diri supaya orang ikut Yesus. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, orang ini berdalih. Sedangkan Tuhan Yesus sudah menawarkan, ikut saya. Tetapi orang kedua ini buat alasan. Alasannya apa? Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi jawaban Yesus sangat aneh ya. Kalau budaya kita mungkin kalau orang yang buat jawaban begitu mungkin orang senteng atau orang gila. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita perhatikan di ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada orang yang berdalih tadi, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bayangkan, masuk akal enggak? Kalau orang itu sudah mati, bolehkah dia menguburkan orang yang sudah mati? Tidak masuk akal. Itu yang saya katakan seperti jawabannya agak aneh. Ya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh orang ini? Orang ini punya maksud begini. Kalau bapak saya sudah meninggal nanti, barulah saya ikut engkau. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 60? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau yang sudah mengenal kebenaran, pergilah engkau beritakan Injil itu. Pergilah beritakan kebenaran itu. Kerajaan Allah itu di mana-mana. Tapi biarlah keluargamu yang belum mengenal kebenaran, yang mati rohani, biarlah mereka urus itu. Atau kalau kita melihat Yesus dari kealahannya, dia kan Allah. Dia lebih tahu apa yang berlaku. Apakah bapaknya sudah meninggal atau belum. Kemungkinan bapak orang itu belum meninggal. Ya, boleh jadi. Karena kan Yesus Allah, dia lebih tahu. Sehingga dia beri jawaban seperti itu. Nah, dengan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus mempunyai keputusan yang tepat. Jangan buat alasan. Jangan buat dalih dalam mengikuti Yesus. Kalau saudara dan saya mengikuti Yesus, itulah keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat membawa berkat. Keputusan yang tidak tepat pasti membawa kutuk. Dengan itu saudara yang kekasih, jangan seperti orang yang kedua ini. Buat alasan. Tuhan bukan dipermain-mainkan. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Dialah yang mencipta kita. Dialah yang memberi nafas hidup kita. Jadi kita harus membuat keputusan yang tepat.
Hal yang ketiga, kalau saya dan saudara mau menjadi pengikut Kristus yang sejati atau yang benar, yang ketiga adalah harus mempunyai penyerahan diri yang sungguh. Harus mempunyai penyerahan diri yang sungguh. Mari kita perhatikan di ayat 61 sampai ayat 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Aneh. Seorang lagi berkata, aku mau ikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah saya supaya saya minta kebenaran dari keluarga. Apa jawab Yesus? Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini satu ilustrasi yang tidak boleh dibantah, saudara. Setiap orang yang siap membajak, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Dia tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Pasti barisan pajaknya akan terganggu. Jadi seorang yang siap membajak harus fokus ke depan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang ini menggambarkan ada orang yang mau ikut Tuhan tetapi masih terikat dengan masa lalunya, masa lampaunya. Dia masih teringat, dia masih membayangkan masa lalunya, sehingga orang yang seperti itu tidak maju. Alkitab bilang kita harus maju terus menjadi pengikut Yesus. Orang Kristen yang sungguh harus maju terus, jangan mundur. Rasul Paulus menyatakan hal itu juga. Setelah Rasul Paulus mengenal Tuhan, yang dulu menguntungkannya, kata Paulus, ku tinggalkan, ku buang dan bahkan ku anggap sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus dalam hidup Paulus. Mari kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ke-3 ayat 7 sampai ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus meninggalkan segala-galanya. Dia ikut Yesus. Artinya, dia mempunyai penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Jangan buat penyerahan yang setengah-setengah tiang, yang separuh jalan. Harus menyerahkan hidup sungguh kepada Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketiga hal ini penting harus kita ketahui bersama. Kalau saya dan saudara-saudara mau menjadi pengikut Kristus yang sejati atau mau menjadi pengikut Kristus yang benar, ketiga hal ini harus kita ketahui. Harus mempunyai komitmen yang benar, dan kita harus membuat keputusan yang tepat dalam mengikuti Tuhan, dan kita harus mempunyai penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk saya kongsikan untuk kita pada hari ini. Kemuliaan, keagungan hanya milik Sang Pencipta, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Amin.